Hai semuanya, jadi kali ini kami akan membahas mengenai materi investasi. Bagi masyarakat modern, kata investasi tentu tidak asing lagi. Bisa jadi setiap hari kita menemukan kata tersebut di berita, televisi, radio, bahkan di internet. Banyak bisnis investasi yang dapat dilakukan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hal itu tentunya bertujuan untuk mendapatkan nilai tambah di kemudian hari. Misalnya, ketika seseorang menyimpan uangnya di bank dengan harapan mendapatkan bunga dari simpanannya, secara umum tindakan tersebut merupakan salah satu bentuk investasi. Bagi yang sudah lama melibatkan diri dalam dunia penanaman modal, baik lokal maupun internasional, istilah investasi bukanlah sesuatu yang asing. Namun, bagi pemula, penjelasan singkat dan jelas mengenai pengertian dan hal dasar berinvestasi sangatlah dibutuhkan. Berikut adalah penjabaran sederhana untuk kalian yang tertarik dan masih baru dalam aktivitas ini. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Meet our team. Ada Fitri Susanti, ada Devi Dalhatwani, dan ada Imelda Disatiara Putri Mahardika. Jadi, di sini kami akan membahas materi apa aja sih? Jadi, kami akan menjelaskan mengenai pengertian, jenis investasi, sifat usulan investasi, tujuan investasi, dan yang terakhir adalah proses investasi. Yuk, langsung kita bahas. Investasi merupakan salah satu aspek penting dalam perencanaan keuangan setiap individu ataupun perusahaan, di mana keputusan melakukan untuk investasi pada umumnya dilandasi oleh banyaknya ketidakpastian yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan di masa yang akan datang sangat mungkin akan berubah, sehingga perencanaan masa depan melalui investasi sangat perlu dilakukan. Salah satu hal yang harus menjadi perhatian utama bagi seorang manajer keuangan ialah menentukan investasi apa yang seharusnya dilakukan atau dipilih oleh perusahaan. Pengertian investasi secara umum. Investasi secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Dengan kata lain, investasi merupakan suatu komitmen untuk mengorbankan konsumsi sekarang dengan tujuan memperbesar konsumsi di masa yang akan datang. Pada saat melakukan investasi, perusahaan akan melakukan pengeluaran pada kas lancar dengan harapan adanya keuntungan berlipat ganda di masa depan. Investasi ke dalam kegiatan produksi yang efisien dapat meningkatkan utility dalam bentuk tingkat kesejahteraan keuangan. Seorang investor akan membeli sejumlah saham pada saat ini dengan harapan memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham ataupun sejumlah dividen di masa yang akan datang sebagai imbalan atas waktu dan resiko yang terkait dengan investasi tersebut. Pengertian investasi menurut para ahli. Di sini, saya mengambil pendapat dari Jogianto. Jogianto berpendapat bahwa investasi merupakan suatu penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan di dalam produksi yang efisien selama periode waktu tertentu. Jenis-jenis investasi. Pertama, aktiva nyata atau real asset. Aset nyata ialah aktiva yang memiliki sifat berwujud seperti tanah, emas, mesin, gedung-gedung, kendaraan, dan sebagainya. Kedua, aktiva keuangan atau financial asset. Aktiva keuangan merupakan dokumen atau surat-surat klaim tidak langsung dari pemegangnya terhadap aktiva real pihak yang menerbitkan sekuritas tersebut. Untuk contoh, ada deposito,
saham, obligasi, option, warrants, atau future. Bagi investor yang lebih pintar dan lebih berani untuk menanggung resiko, aktivitas investasi yang akan mereka lakukan juga bisa mencakup investasi pada aktiva-aktiva keuangan lainnya yang lebih kompleks, seperti warrants, option, dan futures maupun ekuitas internasional lainnya. Ketiga, investasi portofolio. Investasi portofolio ialah investasi yang dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga, seperti saham dan obligasi. Dan yang terakhir, investasi langsung atau direct investment. Investasi langsung ialah investasi dengan bentuk membangun, membeli total, atau mengakuisisi sebuah perusahaan. Selanjutnya yaitu sifat usulan investasi. Menurut Halim, keterbatasan dana yang tersedia untuk membiayai usulan proyek investasi seringkali merupakan penghambat utama dalam proses capital budgeting. Dengan demikian, perusahaan perlu mengalokasikannya dalam usulan proyek investasi yang dapat menghasilkan rate of return yang paling tinggi dalam jangka panjang. Berdasarkan sifatnya, usulan investasi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu mutually exclusive project dan independent project. Yang pertama, mutually exclusive project merupakan proyek investasi yang mempunyai fungsi yang sama. Maksudnya, jika perusahaan menerima salah satu usulan proyek investasi yang mutually eksklusif, maka usulan proyek investasi lainnya akan ditolak. Sehingga dari semua usulan proyek, perusahaan hanya bisa memilih satu usulan proyek yang terbaik saja. Yang kedua ada independent project, merupakan proyek investasi yang mempunyai fungsi yang berbeda. Maksudnya, penerimaan usulan proyek investasi yang satu tidak akan menghilangkan kesempatan penerimaan usulan proyek investasi lainnya. Sehingga perusahaan dapat memilih salah satu, beberapa, atau semua usulan proyek tersebut. Proyek-proyek mungkin juga mempunyai sifat bersyarat ataupun kesatuan, yaitu proyek yang mempunyai berbagai macam pelaksanaan sebagai akibat dipilihnya proyek. Selanjutnya ada tujuan investasi. Sebenarnya investasi memiliki banyak sekali tujuan. Di antaranya, yang pertama, investasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa. Kelangsungan hidup manusia, baik secara individu, kelompok, maupun negara, membutuhkan syarat harus terpenuhi, yaitu kebutuhan minimal atau fulfilling the minimum needs for the life. Untuk memenuhi kebutuhan minimum, manusia memerlukan berbagai macam barang dan jasa, yang mana dalam pengadaannya membutuhkan tahapan serta proses. Proses atau tahapan awal dari pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup masyarakat adalah dengan melakukan investasi di masa sekarang. Tanpa adanya investasi di masa sekarang, baik secara sukarela maupun terpaksa, akan sulit nantinya untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa di masa yang akan datang. Tujuan investasi yang kedua yaitu investasi untuk memenuhi keinginan masyarakat akan barang dan jasa. Seiring dengan perkembangan zaman, peradaban manusia juga akan semakin berkembang dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Dorongan daripada peningkatan kualitas hidup inilah seperti halnya rekreasi, kemudahan dalam berbagai aktivitas yang kemudian menghasilkan tuntutan baru. Selain kebutuhan minimal juga tambahan tuntutan untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Selanjutnya ada tujuan investasi menurut ahli.
Menurut ahli, pada umumnya tujuan investasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu untuk menghasilkan pendapatan. Dengan adanya investasi, kita bisa mendapatkan pendapatan yang tetap dalam setiap periode. Nah, pendapatan tetap ini dapat berupa bunga, royalti, dividen, atau uang sewa. Yang kedua, ada membuat dana khusus untuk keperluan lain. Dengan hasil dari investasi, kita juga dapat membentuk suatu dana khusus. Misalnya, dana untuk suatu kepentingan ekspansi, kepentingan sosial, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu mengontrol atau mengendalikan suatu perusahaan lain. Jadi, dengan melakukan investasi pada suatu perusahaan, kita sama saja terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan tersebut melalui kepemilikan kita terhadap sebagian ekuitas perusahaan itu. Yang keempat, menjamin tersedianya sebuah bahan baku dan untuk mendapatkan pasar untuk produk yang dihasilkan. Yang kelima, mengurangi persaingan antar perusahaan-perusahaan yang sejenis. Dan tujuan yang keenam adalah untuk menjaga hubungan antar perusahaan. Selanjutnya, proses investasi. Proses investasi ini berkenaan dengan bagaimana seharusnya investor membuat keputusan mengenai pemilihan sekuritas, seberapa ekstensif sebaiknya investasi dilakukan, dan kapan seharusnya investasi dilakukan. Ada 5 prosedur dalam membuat keputusan yang menjadi dasar proses investasi, yaitu tahap pertama dalam proses keputusan investasi adalah penentuan tujuan investasi yang akan dilakukan. Tujuan investasi masing-masing investor bisa berbeda-beda, tergantung pada investor yang membuat keputusan tersebut. Misalnya, lembaga dana pensiun yang bertujuan untuk memperoleh dana untuk membayar dana pensiun nasabahnya di masa depan mungkin akan memilih investasi pada portofolio reksadana. Sedangkan bagi institusi penyimpan dana seperti bank misalnya mempunyai tujuan untuk memperoleh return yang lebih tinggi di atas biaya investasi yang dikeluarkan. Mereka biasanya lebih menyukai investasi pada sekuritas yang mudah diperdagangkan ataupun pada penyaluran kredit yang lebih berisiko tetapi memberikan harapan return yang tinggi. Ada beberapa hal yang perlu dikembangkan dalam tahap ini, yaitu tingkat pengendalian yang diharapkan, tingkat risiko, dan ketersediaan jumlah dana yang akan diinvestasikan. Tahap kedua ini merupakan tahap penentuan kebijakan investasi. Tahap ini dimulai dengan penentuan keputusan alokasi aset atau asset allocation decision. Keputusan ini menyangkut pendistribusian dana yang dimiliki pada berbagai kelas aset yang tersedia, seperti saham, obligasi, real estate, ataupun sekuritas luar negeri. Investor juga harus memperhatikan berbagai batasan yang mempengaruhi kebijakan investasi, seperti seberapa besar dana yang dimiliki dan porsi pendistribusian dana tersebut, serta beban pajak dan pelaporan yang harus ditanggung. Kebijakan tersebut terkait dengan risiko dan return investasi yang diharapkan investor. Selanjutnya, tahap ini juga meliputi identifikasi potensi kategori aset keuangan yang akan membentuk portofolio investasi. Tahap ketiga yaitu pemilihan strategi portofolio. Strategi portofolio yang dipilih harus konsisten dengan 2 tahap sebelumnya. Ada 2 strategi portofolio yang bisa dipilih, yaitu strategi portofolio aktif dan strategi portofolio pasif. Strategi portofolio aktif meliputi kegiatan penjualan informasi yang tersedia dan teknik-teknik peramalan secara aktif untuk mencari kombinasi portofolio yang lebih baik. Sedangkan strategi portofolio pasif meliputi aktivitas investasi pada portofolio yang seiring dengan kinerja indeks pasar. Strategi pasif ini mengasumsikan bahwa semua informasi yang tersedia akan diserap pasar dan direfleksikan pada harga saham. Dengan strategi aktif,
investor berusaha mengidentifikasi saham-saham yang dia pertimbangkan akan bagus di masa mendatang. Dengan kata lain, dia mencoba untuk mencari winners. Sebaliknya, dengan strategi pasif, investor dapat membeli reksadana atau mutual. Setelah strategi portofolio ditentukan, tahap selanjutnya adalah pemilihan aset-aset yang akan dimasukkan dalam portofolio. Tahap ini memerlukan pengevaluasian setiap sekuritas yang ingin dimasukkan dalam portofolio. Tujuan tahap ini adalah untuk mencari kombinasi portofolio yang efisien, yaitu portofolio yang menawarkan return diharapkan yang tertinggi dengan tingkat risiko tertentu, atau sebaliknya menawarkan return diharapkan tertentu dengan tingkat risiko terendah. Tahap ini meliputi identifikasi aset-aset khusus yang akan dijadikan investasi serta menentukan besarnya dana investor yang akan diinvestasikan dalam setiap aset tersebut. Pada tahap ini, masalah selektivitas, penentuan waktu, dan diversifikasi perlu menjadi perhatian investor untuk meminimalkan risiko. Dan tahap terakhir yaitu evaluasi kinerja portofolio. Tahap ini merupakan tahap paling akhir dari proses keputusan investasi. Tetapi bukan berarti proses keputusan investasi sudah final, karena proses investasi merupakan proses keputusan yang berkesinambungan dan terus-menerus. Artinya, jika tahap evaluasi kinerja portofolio telah dilewati dan ternyata hasilnya kurang baik, maka proses keputusan investasi harus dimulai lagi dari tahap pertama. Demikian seterusnya sampai dicapai keputusan investasi yang paling optimal. Tahap evaluasi kinerja portofolio ini membandingkan hasil evaluasi tersebut dengan kinerja portofolio lainnya melalui proses benchmarking. Proses benchmarking ini biasanya dilakukan terhadap indeks portofolio pasar untuk mengetahui seberapa baik kinerja portofolio yang telah ditentukan dibandingkan dengan kinerja portofolio lainnya atau portofolio pasar. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.